Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam demokrasi untuk kita bersama. Halo teman-teman, ini jumpa lagi dengan saya Dani, tentunya di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan podcast Salah Atur KPU Kabupaten Blora. Ruang bincang demokrasi yang membahas seputar kepemiluan secara mendalam dan informatif. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yakni pemilu inklusif, suara sahabat disabilitas untuk demokrasi. Kami percaya bahwa demokrasi sejati adalah ketika semua warga negara tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pemilihan kepala daerah, termasuk saudara-saudara kita dari kalangan penyandang disabilitas. Dan telah hadir bersama di studio kita narasumber dari komunitas disabilitas di Kabupaten Blora. Beliau adalah Bapak Abdul Ghafur selaku Ketua Difabel Blora Mustika. Ikuti terus perbincangan kita di podcast Talang Atur, semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak Ahmad Ghafur. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, ini walaupun cuaca di luar ini tidak menentu ya Bapak, kadang panas-panas sekali, kadang hujan-hujan sepanjang hari begitu ya Pak. Iya, Iya, tapi tetap semangatnya dan juga harus selalu tetap sehat gitu nih Pak. iya, harus Oke. menjaga selalu. Oke, Kita bersyukur kepada yang atas diberikan kesehatan. oke, alhamdulillah. Iya. Dan sebagai pertanyaan pembuka Bapak, mungkin bisa diperkenalkan dulu ya, nama komunitas atau organisasi yang Bapak wakili serta kegiatan apa yang sekarang dilaksanakan. Baik, terima kasih untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur sebagai Ketua Difabel Blora Mustika. Difabel Blora Mustika adalah sebuah organisasi atau lembaga yang bergerak menemani teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Blora, yaitu untuk advokasi, pemberdayaan dan juga Koordinasi begitu ya koordinasi Bapak dan dengan juga yang pemerintah Iya, iya. daerah begitu ya Bapak. Kemudian, Untuk kegiatan kami dari selama tahun ini yaitu eh, pemberdayaan perempuan disabilitas yang mendampingi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Jiken, Kecamatan Sambung, dan Kecamatan Cepu melalui penjaga iklim dan penghijauan lingkungan. Salah satunya program kami bertujuan untuk memberdayakan teman-teman disabilitas dan lepas dari stigma. Salah satunya untuk teman-teman perempuan itu stigmanya kan lebih 10 kali lipat dibanding laki-laki. Makanya di tahun ini kita fokus di perempuan disabilitas untuk mereka bagaimana lepas dari stigma diri, termasuk isolasi dari pihak keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Selain itu untuk memanfaatkan lahan yang kosong di sekitar lingkungan, bagaimana memanfaatkan lahan di sekitar rumah bisa dimanfaatkan untuk produktif melalui penanaman jahe, kencur, serai, temulawak, dan yang lain-lain yang nantinya bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk menjaga kesehatan diri mereka sendiri. oke. Dan juga membuka lapangan produktif untuk teman-teman disabilitas. Oh, berarti utamanya ini adalah kaum perempuan ya Pak, disabilitas kaum perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di dalamnya ada laki-lakinya juga begitu ya Bapak? Iya, memang kita sistemnya inklusif. Hmm, Nah, inklusif itu apa? Inklusif itu adalah melibatkan semua pihak, lapisan masyarakat, entah dari pemerintah, masyarakat itu sendiri, difabel, keluarga, dan yang lain-lain. Itu di menarik situ. sekali Bapak. Selain itu, kegiatan kami ada membatik juga masih jalan, terus ada produksi kaki tangan palsu, Oh, oke. ya juga masih jalan, dan termasuk 3 hari ini
memang teman-teman difabel itu mengikuti Perpaprov atau olahraga yang di tingkat Jawa Tengah. Tingkat provinsi begitu. Iya, Iya, berarti untuk kegiatan-kegiatan meniko cukup banyak sekali ya Pak di DPM meniko ya. iya, setiap hari kita banyak kegiatan lah. Ya, Memang banyak alhamdulillah. tim ya, yang mungkin ada yang di olahraga, termasuk yang di BPBD itu kebencanaan, Oke. ada yang di pemberdayaan dan yang lain-lain. Oke. Ini kaitannya dengan kepemiluan kemarin ya Pak, Pilkada di tahun 2024. Tentunya juga penyandang disabilitas juga mengikuti kegiatan ini ya Bapak ya. Kemudian bagaimanakah pengalaman Bapak dan juga teman-teman penyandang disabilitas ya dalam mengikuti kegiatan pemilu dan juga pilkada pada tahun sebelumnya? Ya, untuk tahun kemarin lebih baik dibanding tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya ya. Karena yang tahun ini lumayan baik bagi kami, terutama di tempat pemilihan umum atau Ya. pencoblosan itu sekarang ada yang namanya RAM disediakan di balai desa, termasuk ada petugas yang langsung eh, istilahnya responsif ya kepada teman-teman disabilitas, mungkin pengguna kursi roda atau pengguna kaki palsu dan yang lain-lain. Setidaknya kami berharap juga pengalaman tahun kemarin tahun 2024 bisa ditingkatkan lagi, Oke. yaitu untuk bagaimana teman-teman disabilitas, terutama yang ini yang untuk umbuh layu ya, mohon maaf, ini umbuh layu mungkin bisa jemput bola. Oke. Setidaknya juga punya hak sebagai warga negara, walaupun toh memang tidak bisa apa-apa, kan tetapi saya berharap negara ini bisa hadir untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Makanya saya berharap di tahun 2002 seterusnya 2029 Iya. ya itu menjadi pemilu yang inklusif, setidaknya melibatkan semuanya tanpa terkecuali. Kemudian Bapak kita beralih ke partisipasi dan juga aksesibilitas Bapak. Apa sajakah tantangan atau hambatan yang biasanya dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya? Kemudian di pemutahiran daftar pemilih maupun saat hari pemungutan suara, Bapak. Hambatannya itu memang untuk aksesibilitas itu kan ada beberapa tempat pemilihan ya yang Iya. terutama itu aksesnya kurang bagus, terutama di balai desa ya, di balai desa itu kan ada yang tidak menggunakan RAM atau yang Oke. untuk masuk itu yang menggunakan kursi roda, Mm-mm. itu memang perlu diperbaiki lagi. Setidaknya kami berharap untuk mewakili teman-teman penyandang disabilitas, tolonglah nanti di tahun-tahun depan pilih TPS atau tempat yang dijadikan TPS itu yang akses untuk semuanya, termasuk lansia, disabilitas, itu yang dimudahkan. Jangan memilih TPS yang setidaknya tahun-tahun yang dulu itu ada kesusahan teman sampai digotong masuk ke TPS Oke. untuk pemilihan. Ada yang istilahnya sampai berangkang ya, bahasanya berangkang itu ingin juga melakukan ingin suaranya juga bisa menjadi terwakili ya untuk pemilihan itu, sampai setelah dia melakukan pencoblosan telepon saya nangis, saya tadi di TPS diperlakukan tidak Oke. baik kan gitu. Makanya saya berharap nanti untuk teman-teman TPS yang akan datang Baik. tolonglah yang dibuat yang landai, setidaknya walaupun tanpa ada aksesnya, maksudnya tempat yang landai itu setidaknya itu pilih atau rumah atau yang lain tempat yang setidaknya yang landai, biar teman-teman juga tidak mengalami kesulitan masuk pada waktu melakukan pemilihan. Oke, itu sebagai masukan yang baik untuk Iya. kita nih Pak sebagai penyelenggara pemilu juga. Bahkan di PKPU juga sudah mengatur sebetulnya Bapak untuk tempat pemungutan suara ya, itu dilarang untuk di gedung bertingkat, kemudian aksesibilitasnya itu bisa dijangkau oleh semua kalangan begitu, termasuk utamanya kaum lansia, kemudian disabilitas juga begitu Bapak. Tapi di TPS itu memang sebagian besar sudah ada menyediakan seperti kursi roda Bapak, mungkin untuk yang membutuhkan,
Kemudian juga untuk tunanetra itu sudah ada apa namanya sistem. Braille, Iya huruf betul. Braille. Iya, jadi kita juga tetap memfasilitasi ke arah sana. Walaupun mungkin ada beberapa TPS yang apa namanya kurang mematuhi itu begitu, Pak. Apakah menurut Anda nih tentang fasilitas tadi, kemudian juga layanan KPU yang saat ini sudah cukup ramah disabilitas, kemudian apakah masih perlu perbaikan lagi, Bapak? Ya, memang kami berharap masih banyak Terus perbaikan begitu. perbaikan ya. Iya. Setidaknya memang istilahnya apa, peraturan atau pelaksanaan tanpa adanya permasalahan atau kejadian itu memang tidak akan menuju kesempurnaan ketika kita tidak ada perbaikan. Evaluasi, monitoring memang harus perlu dilakukan terus untuk bagaimana menuju pemilu yang inklusif. Iya. Saya berharapnya seperti itu. Karena apa ya, tadi ya mohon maaf teman-teman disabilitas merepotkan, bukan berarti merepotkan ya. Memang Allah sendiri memang menciptakan makhluk itu berbeda-beda, Oke. bentuknya tidak sama, akan tetapi di dalam konteks kekurangan di dalam kehidupan adalah sebuah kesempurnaan ketika kita saling menghormati dan Betul, saling Bapak. menghargai. Iya. Apakah komunitas Bapak pernah diajak berdialog yang dilibatkan oleh KPU atau penyelenggara lainnya dalam kegiatan sosialisasi ataupun pemutahiran data pemilih? Untuk di Blora sendiri, saya berterima kasih sekali dengan KPU Blora dan Bawaslu Blora Oke. karena setiap mau melakukan pemilihan umum kita selalu dilibatkan dalam dialog. Oke. Ini kan sebuah apa namanya cara atau strategi yang baik bagi kami. Oke. Setidaknya memang sebelum pelaksanaan memang kita di suara semua lapisan masyarakat termasuk disabilitas didengarkan untuk apa, untuk menuju solusi yang lebih baik dan kedepannya lebih terarah lagi. Oke Bapak, kita lanjut ke representasi dan juga keterlibatan kaum disabilitas di dalam pelaksanaan pilkada ya Bapak. Bagaimanakah Bapak memaknai tentang pentingnya hak suara bagi penyandang disabilitas dalam menentukan masa depan daerah melalui pilkada? Sebagai warga masyarakat yang itu kan punya hak dan kewajiban yang sama, Iya. tanpa ada perbedaan dan perbedaan. Makanya suara difabel juga harus didengarkan atau disuarakan karena sebagai warga negara tanpa terkecuali. Nah, itu. Satu suara itu sangat menentukan sebagai apa namanya penentu suatu pemimpin, pemimpin daerah atau pemimpin negara. Satu suara difabel itu juga sangat menentukan untuk mewakili teman-temannya. Baik Bapak, kita kembali lagi berbicara tentang pilkada ya, tentang demokrasi lokal yang ada di Kabupaten Blora ini. Bagaimana cara terbaik dalam menyampaikan informasi kepemiluan agar mudah dipahami oleh ragam disabilitas? Ya, itu yang pertama, setidaknya kita memanfaatkan media sosial. Oke. Kebanyakan sebagian teman-teman disabilitas itu sekarang sudah menggunakan media sosial itu melalui apa namanya caption ya, caption tentang kepemiluan. Terus yang kedua, kita mungkin pendekatan kepada komunitas disabilitas itu melalui bagaimana cara tata cara pemilu itu mungkin juga dihadirkan mungkin apa namanya petugas atau mungkin memahami bahasa apa namanya Braille itu ya, yang untuk tuna netra dan juga tuna wicara dan tunarungu itu memakai bahasa isyarat. Itu setidaknya tersedia di dalam konteks pada waktu penyampaian pemilu. Iya. Terus yang seterusnya dalam penyampaian itu pun harus memakai bahasa pelan. Jadi rata-rata tunarungu itu atau tunawicara tersampaikan dengan kita memakai bahasa pelan. Apakah komunitas Bapak memiliki program atau strategi sendiri mungkin dalam mengedukasi anggotanya tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu ataupun pilkada? Itu kita sampaikan ke teman-teman di difabel ketika menghadapi pemilu. Iya. Karena
bagaimana kita memiliki perwakilan yang nantinya bisa menjadi perwakilan kita. Contoh kita pemilihan DPRD lah, Iya. pemilihan DPRD bagaimana mereka suatu tokoh yang peduli dengan kita arahkan ke situ. Karena agar nantinya suara-suara teman-teman disabilitas juga didengar atau tersampaikan lah setidaknya. Contoh kalau kita pemilihan daerah, memilih bupati dan wakil bupati juga kita juga sama. Yang peduli dengan kita apa tidak? Kalau kita peduli dengan kita, tahu isu-isu kita, tahu hak dan kemudian kita juga akan arahkan teman-teman disabilitas untuk mereka juga berhak, suara mereka juga berhak terwakili dan disuarakan. Oke, berarti artinya terus di dalam internalnya DBM ini juga terus mensosialisasikan itu ya Pak? Iya, kita harus sosialisasikan itu. Karena mohon maaf ya, tidak semua orang itu tahu dan peduli dengan disabilitas. Contoh, kalau sekedar tahu, orang pasti tahu, oh itu disabilitas. Tapi kalau dia belum tentu memahami. Iya. Tapi butuh pemimpin yang memahami itu. Memahami itu permasalahan kita. Bukan cuma sekedar tahu. Kalau cuma sekedar tahu seperti kita iklan di TV atau iklan di HP, lewat selesai kita memorinya. Tetapi kita butuh orang yang paham dengan kita, peduli juga, betul, iya. Dan orang yang juga memperjuangkan. Apa harapan Bapak kepada khususnya KPU, pemerintah daerah, kemudian masyarakat luas agar Pilkada 2024 di Blora ini menjadi lebih inklusif? Harapan besar kami semua penyelenggara pemilu dan juga pemerintah daerah memahami dan peduli dengan kami. Salah satunya memang setiap tahun harus dilakukan pembenahan dan juga lebih inklusif tapi dengan teman-teman disabilitas gitu. Karena di dunia ini adanya manusia, bukan cuma disabilitas, di dunia adanya manusia. Jadi manusia itu apa? Manusia itu lintas semuanya Luas. Masyarakat luas kan gitu. Setidaknya saya berharap ayolah gandeng teman-teman disabilitas, ayolah gandeng teman-teman tunarungu dan yang lain-lain, beri mereka ruang kesempatan, beri mereka ruang kerja dan yang lain-lain. Karena dengan adanya ruang dan kesempatan, mereka juga bisa berdaya, mampu dan juga mandiri seperti manusia. Oke, ini kita di dalam podcast ini semoga didengar juga oleh masyarakat luas ya Pak, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Blora khususnya ya. Khususnya Kabupaten Blora. Oke, semoga kaum disabilitas ini mendapatkan pendampingan lagi yang lebih bagus, perhatian lagi, kemudian disetarakan lah sama pada umumnya manusia yang lainnya, begitu ya Bapak, karena haknya juga sama. Oke. Yang terakhir Bapak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sesama penyandang disabilitas di Kabupaten Blora untuk menjelang Pilkada di tahun yang akan datang. Bagi teman-teman saudara-saudaraku yang disabilitas di Kabupaten Blora dan sekitarnya yang mengikuti podcast hari ini, jangan pernah membuang kesempatan di dalam hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Salah satunya bagaimana suara kita terwakili. Ayo keluarkan suara Anda semuanya. Jangan malas atau mungkin malu untuk mengikuti proses pemilihan umum. Karena satu titik suara Anda menentukan nasib semua warga masyarakat, terutama untuk teman-teman disabilitas. Bagi keluarga, mungkin orang tua yang memiliki anak disabilitas, sudah saatnya untuk memilih, jangan disembunyikan. Ajak mereka untuk ke TPS untuk melakukan pemilihan, karena
satu suara anaknya semuanya yang terutama anak disabilitas juga menentukan nasib daerah kita, bangsa kita, dan negara kita. Itu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Senang sekali dapat berbincang-bincang langsung dengan Bapak Abdul Ghaufur. Terima kasih. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu dan juga salam juga buat teman-teman disabilitas di sana ya Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Baik teman pemilih, demikianlah perbincangan kita pada podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora bersama dengan narasumber dari komunitas difabel Kabupaten Blora. Perjalanan demokrasi yang kita bangun bersama harus terus diarahkan pada keberpihakan terhadap aksesibilitas, kesetaraan hak, dan penghormatan atas keberagaman. Kami mengucapkan terima kasih atas suara, masukan, dan juga inspirasi yang telah dibagikan bersama. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pemilu bukan hanya soal teknis saja, tapi juga soal keberanian untuk membuka ruang bagi mereka yang kerap diabaikan. Kepada seluruh warga masyarakat Blora, mari kita jaga pilkada agar menjadi ruang demokrasi yang aman, inklusif, dan juga penuh makna bagi semua kalangan. Saya Dani, mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Talang Atur selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.